Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Abah Umar, Pin Master Nusantara. Kami sedang berada di pemandian Panglima Pancur Gading Deli Tua. Kami sedang meliput daerah sekitar, menguak tentang tabir makhluk gaib yang berada di seputaran tempat ini. Oke pemirsa, kita ikuti perjalanannya. Ini Bang Muji sudah memberikan pencahayaan. Kita ikuti Kang Cahyo Jati ke arah rimbunan pohon ya. Kita ikuti. Ya, Kang Cahyo Jati sudah berada di depan. Dia sedang menyatukan dirinya dengan alam untuk mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk gaib di seputaran sini. Pemirsa, sebelah sini kolam. Di sebelah sini ada bukit-bukit kecil. Ya, kita saksikan Kang Cahyo Jati sedang menetralisir tempat ini. Kalian mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk gaib di seputaran tempat ini. Nanti akan kita berikan beberapa pertanyaan kepada Kang Cahyo Jati setelah selesai mengadakan komunikasi ya dengan makhluk gaib di tempat ini. Ini merupakan jalan menuju ke pancuran Panglima ya, yang sekarang ini jalannya runtuh karena akan banjir. Nanti akan kita tanyakan juga apa penyebab banjir itu, apakah memang ada makhluk astral yang sedang marah, apakah mereka makhluk astral yang di gunung atau di seputaran sini. Nanti bisa dijelaskan oleh Kang Cahyo Jati. Oke pemirsa, kita ikuti terus ya. Gimana Kang, udah selesai? Sudah Bah. Dari tadi akan melakukan penarikan energi-energi di seputaran tempat ini, kira-kira apa saja yang bisa Akang sampaikan kepada pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sedang bermediasi sama makhluk astral ataupun penghuni-penghuni yang ada di sekitar. Masalah banjir ya, ini kita bilang masalah banjir. Kenapa banyak tanah longsor ya Mbak ya? Itu diakibatkan bukan sepenuhnya dari alam. Karena saya lihat ada penghuni yang marah karena sudah istilahnya di sini sudah banyak yang melanggar pantangan. Seperti kan di tempat pemandian Panglima itu dilarang kencing sembarangan, banyak yang melanggarnya. Jadi istilahnya mereka memberi peringatan. Dan tempat ini tidak sakral seperti dulu gitu. Masih sakral tapi tidak seperti dulu. Karena apa? Banyak penghuni-penghuninya yang marah karena banyak yang tidak mengikuti aturan gitu. Itu kalau mereka menyampaikan, makanya di situ kan bentar lagi jalannya seperti tertutup kan Bah. Tadi kan kita jalanannya sudah sangat bahaya, sangat ekstrim karena rusak jalannya. Jadi dari tadi ketika Kang Cahyo Jati melakukan penarikan pada energi di sekitar sini, makhluk-makhluk astral apa saja yang sempat terlihat tadi Kang? Ada kakek-kakek tua pakai baju putih, rambutnya gondrong, dia jalan tadi di sini. Sama ada makhluk tinggi besar, dan kalau saya bilang dia seperti sejenis genderuwo, tapi kalau dia begu lah ya, jalan gitu. Tapi yang berkomunikasi kakek-kakek tua tadi. Nah, dan namanya pun dia tidak mau menyebutkan. Ya, cuma tadi ada wanita, ya saya lihat di sini di jalan tadi ada wanita pakai baju merah, senyum aja gitu ke saya, habis itu tiba-tiba hilang. Menurut Akang sendiri sebenarnya mereka tinggal di mana itu Kang? Kalau menurut saya mereka tinggal daerah sekitaran sini, tapi fokus di sana. Dari sungai ya Kang ya. Dan di sini memang banyak eksistensi yang saya rasakan luar biasa. Cuman
itu tadi yang mereka katakan bahwasanya banyak yang melanggar aturan ya Kang ya. melanggar aturannya. Jadi ini kan merupakan tempat sakral ya dari zaman Putri Hijau dulu, merupakan tempat pemandian Putri Hijau dan tempat pemandian Panglima yang mengawal ya, Putri Hijau. Jadi ini memang tempat ini sangat sakral selama ini. Jadi banyak yang melanggar aturan juga di sini, makanya mereka mengingatkan kita, bukan marah ya, hanya mengingatkan bahwasanya mereka itu ada dan mintalah supaya saling menghormati sesama makhluk ya, ciptaan Tuhan ya. Iya benar. Jadi kemana lagi kita nih Kang? Coba kita ke sana dulu Pak. Ya, hati-hati jalannya Kang. Dan jalannya rusak memang ya, memang sudah hampir tidak bisa diakses. Hampir. Ini ya Kang ya, termasuk ini runtuh kemarin ya Kang ya. Ya, ini runtuh kemarin. Padahal kemarin itu tidak seperti ini. Nah, ini udah sangat bahaya ya. Ya ini pemirsa, lihat jalan-jalanan yang udah runtuh ya ke bawah ya. Ya, Kang Cahyo Jati mengadakan interaksi ya, ada sesuatu sepertinya di atas sana, seperti penampakan tadi. Coba nanti kita tanya setelah Kang Cahyo Jati selesai. Apa Kang kira-kira yang terlihat tadi Kang? Kok tiba-tiba berhenti? Jadi ada seperti lutung ya Pak. Nah, kalau saya lihat tadi seperti lutung. Memang tidak mengganggu, hanya memantau. Ini banyak sih yang memantau kita. Oh ya Kak Madalena, iya tadi memang di sini kami juga melihat penampakan itu tadi. Gimana Kang? Kok seperti terjatuh tadi Kang? Ya ada yang seperti menarik tadi, tak tahu. Kita lihat ini runtuhannya termasuk ya, Iya, termasuk. Bang Uji ya. Iya, termasuk. Iya termasuk runtuhannya semalam tuh Bang Uji. Ini pemirsa, jadi jalanan ini runtuh pemirsa ya, udah ke bawah kali ini. Kalau kita lewat di sini harus super hati-hati. Kalau bisa dari belakang aja lah kita jalan. Oh iya, banyak yang sudah jatuh dari sini ya. Saya flashback ke belakang, banyak yang sudah jatuh tapi belum, istilahnya alhamdulillah tidak memakan korban, cuman ada juga yang patah-patah. Itu kadang gimana ya, si pengendara, kadang saya juga kemari, asal pas saya kemari mengobati pasien ataupun bagaimana, itu seperti ada yang menarik Pak. Seperti ada yang menarik dan membuat kita jatuh lah. Kalau kita nggak kuat iman, kita terjatuh. Kalau menurut Akang sendiri, makhluk apa, sejenis apa yang sering membuat pengalihan dari pemikiran kita, lalai dan sebagainya macam? Kalau saya lihat buaya putih. Buaya putih ya Kang ya. Jadi kalau posisinya tepatnya di mana tuh Kang biasanya Di dia? rawa-rawa sana Pak. Ada sungai, daerah arusan sungai, dari situ, tapi dia sering main-main ke darat. Jadi tempat utamanya di rawa-rawa sana Kang ya. Benar. Dan di sini kan juga rawa-rawa, banyak juga rawa-rawa, dan sebenarnya di sini juga dulunya bekas rawa-rawa. Karena sudah di rehab, tapi sangat disayangkan lah. Jalan akses ini sudah terhambat dan sudah mau longsor. Lama-lamaan kita tidak bisa lewat dari sini ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin datang kemari, kalau bisa jangan lewat sini dulu, gitu aja. Jangan lewat dari depan jembatan Kang ya. Benar. Kalau bisa muter dari belakang dari pemandian Putri ya, lebih Iya. aman ya. Ataupun dari atas. Jadi gimana Kang, ini kita ke mana lagi nih? Ya, kalau sana kan udah terlalu jauh. Lagian Runtuh jalannya Kang ya. runtuh jalannya. Takut terjadi apa-apa, kita balik aja langsung ke pemandian. Oke. Boleh Kang di depan jalan. Nanti di sana ada seorang narasumber bernama Budi Tambarosa, nanti kita tanya-tanya dia juga. Jadi sini harus hati-hati.
Pemirsa, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang namanya Bang Budi Tambaroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Pemirsa, kita sekarang sudah berada di tempat altar Panglima dan sudah ditunggu sama Master Budi Tambaroso untuk menceritakan sekelumit tempat-tempat pemandian Panglima ini dan pemandian Putri ya. Gimana Bang Tambaroso? Apa yang bisa Abang sampaikan buat pemirsa di rumah? Ya, kalau yang bisa saya sampaikan, mungkin kita bisa sama-sama lihat di pemandian Putri Panglima ini banyak orang berkunjung kemari ya dengan versi dan keinginan mereka masing-masing pribadi. Ya biasanya mereka kalau mau kalau kesini biasanya bawa bunga, bawa jeruk sendiri, kadang bawa istilahnya pengarah spiritual mereka sendiri. Bisa juga mereka ada juga yang mengarahkan di sini. Jadi biasanya ini altar tempat mereka pasang dupa atau buat tempat motong bunga-bunga segala macam yang ditaruh di situ. Lalu mereka nanti setelah selesai dari situ kemari mereka mandi. Nah lalu di sini juga di atas juga ada satu lagi pemandian Putri. Cuman nanti berhubung ini pun udah larut malam kan, jalan agak gelap, licin juga kan, dan waktu nanti kita ke sana. Dan tadi sebetulnya di sana di bawah pohon bambu itu juga ada pancuran pinggir sungai itu, tapi kelihatannya karena udah longsor itu mungkin bisa jadi tertutup dia. Dan kalau di sini ya kita duduk-duduk kalau siang gitu ya lumayan, kadang rame kadang enggak. Kalau malam gini biasanya sepi, apalagi udah menjelang pagi kan. Jadi gini Bang Budi Tambaroso, keutamaan tempat ini yang pernah Abang tahu, berhasilan orang-orang di sini tentang masalah apa aja yang banyak berhasil Bang? Boleh dijelaskan sedikit Bang? Misal begini ya, contoh lah tentang asmara, rezekian, penyakit. Hampir rata-rata yang datang kemari itu berulang dia karena ketika dia datang sakit dia mandi gitu kan, tiba-tiba Sembuh ya? iya, mujizat Allah itu jalan pincang-pincang mandi keluar sehat gitu. Nah yang istilahnya jodohnya susah dia mandi sini keluar berapa bulan udah dapat jodoh gitu-gitu. Jadi itu saya tahunya itu ketika mereka datang ulang dan mereka cerita gitu. Jadi paling utamanya masalah kerezekian Bang Tambaroso ya? Ya, Kerezekian, asmara kebanyakan. jodoh, percintaan ya. Iya. Masalah rumah tangga juga banyak selesai di masalah sini ya. rumah tangga. Jadi suami istri yang sudah berpisah seringkali kembali lagi di sini jadi rukun kembali gitu. Nah, begitu dia. Masalah sakit ya, banyak orang yang datang sini mandi, setelah mandi di pancuran ini alhamdulillah mendapat kesembuhan dari Allah melalui karomah tempat ini. Jadi bagi pemirsa yang ingin datang ke tempat ini silahkan datang, apapun hajatnya mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tapi melalui karomah tempat ini insya Allah lebih cepat terkabul. Gitu kan Bang Tambaroso ya? Iya benar. Jadi kalau pengalaman Abang sendiri di tempat ini apa kira-kira yang paling berkesan lah gitu Bang? Yang paling berkesan nggak ada sih sebenarnya Pak. Karena gimana ya? Terlalu sering di sini. Jadi udah tempat sehari-hari ya, tempat mangkal lah, nongkrong ya. Udah jadinya. Tapi ada sih kejadian kemarin waktu itu pernah malam berdua duduk sini kan. Jadi ini goyang semua ini. Entah ada apa gerangan kita nggak tahu, sampai kita pun gempa apa gimana ini kan. Tapi ini air kolam atau apa semuanya tenang gitu. Cuman ininya aja goyang ayam di sini, petok-petok semua. Pokoknya suasananya mencekam lah kemarin itu. Sebagai paranormal juga nih ya Bang Budi Tambaroso ya, kira-kira kejadian tadi itu bisa dijabarkan sedikit Mas tentang kenapa gitu Bang?
Kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan dia begini, ketika ada seseorang mengerjakan sesuatu di sini atau dia mengobati kliennya, setelah dia mengobati kan kemungkinan sinyal itu datang dari sini. Setelah dia pulang, jadi si lawannya tadi transfer kemari lagi cari sinyal tadi. Kemungkinan seperti itu. Tabrakan energinya adanya jadinya di sini gitu. Soalnya di atas tanknya ini juga ada suara jalan kretek gitu. Nggak pernahnya kita seperti itu duduk di sini gitu. Oke, Bang, terima kasih penjelasannya. Bagaimana menurut pendapat Bang Budi Budi Cahyojati? Kalau pendapat saya untuk menawarkan saja kepada rekan-rekan. Jadi jikalau ingin mandi di sini, alangkah baiknya bawa pembimbing spiritual ataupun paranormal setempat yang ada di sini. Biasanya pagi atau siang biasanya mereka ada yang standby ataupun bawa paranormal pribadi juga bisa. Itu aja supaya tidak salah lagi. Itu aja saran saya. Oke. Mana Bang Ihsan Sepi bisa berikan tanggapan sedikit menghadap kemari sedikit Bang, di menurut terawangan Abang gimana tempat ini sebenarnya? Ya, kalau menurut saya dimanapun tempat itu semua itu tetap ada eksistensinya begitu kan, apalagi ketika tempat itu sering didatangi, sering didatangi, diminta wasilah begitulah. Yang perlu kita garis bawahi, apapun itu ketika orang datang ke sini kita jangan berpikiran bahwasanya tempat inilah yang menjadi tempat keramat gitu. Tetap kita dahulukan tauhid kita gitu. Tempat ini ada air mancur, ketika kita seperti penjelasan Bang Budi tadi, ketika orang mandi yang awalnya sakit terus sembuh, tetap kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya itu hanya wasilah saja gitu. Hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan lain tentang makhluk-makhluk astral di tempat ini? Kalau menurut saya, kalau penjelasan tentang makhluk astral lebih jelasnya bisa tanya sama narasumbernya lah yang lebih paham gitu. Ya menurut Abang terlihat itu gimana? Yang bisa Abang lihat di sini saat ini gitu. Pandangan gaib Abang gitu kan. Untuk detailnya saya mungkin tidak bisa mengatakan gitu. Cuman saya merasakan saja secara energi bahwasanya energi positifnya kuat di sini gitu. Makanya tidak menutup kemungkinan ketika ada orang berharap, ketika ada orang melakukan berdoa gitu, nyambarnya itu bisa jadi cepat begitu. Ya, karena energi positif tadi ya, Mas ya. Oke, kembali kita kepada Master Budi Tambaroso. Ada penjelasan yang lain yang perlu ditambahkan kepada pemirsa? Saya rasa cukup, Bang. Karena memang begitulah apa adanya di sini. Karena banyak kalau saya pribadi juga meyakini hampir sama dengan Mas Putra tadi. Semuanya cuma sebagai wasilah. Satu contoh, air pancur Gading ini kan dia bukan air rembesan, bukan juga dari pam atau bukan dari mana-mana. Dia langsung dari bumi yang keluar dari tanah gitu. Jadi dan dia mengalir terus menerus. Jadi air yang suci mensucikan itu pasti bermanfaat gitu. Nah, jadi untuk kesembuhan, untuk apa sebagai wasilah perantara, ya kita meyakini semuanya kesembuhan itu hak mutlak milik Yang Maha Kuasa. Tapi tempat-tempat tertentu itu Allah itu kan kasih keistimewaannya masing-masing gitu. Beserta keyakinan orang itu juga masing-masing bagaimana mau dia bawa. Nah, kalau tentang makhluk gaib yang ada di sini yang mungkin semutaran sering terlihat gitu kan, dan menurut ceritanya saya seperti ada nini-nini dia pakai sanggul karu, orang juga sering lihat, saya juga pernah lihat juga daerah di bawah itu dia kan, dari bawah itu kemari gitu. Nah, kalau tapi wallahu alam bisawab itu kan saya hanya melihat, dan kalau ketika saya dilihatkan, kalau saya melihat saya belum pernah. Sekali saya pernah lihat dia itu jalan dari bawah itu ke atas gitu.
Nah sampai ya di sini nggak ada orang gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Menurut masyarakat tempat air pancuran ini bisa diminum langsung ya bang ya, tanpa dimasak gitu bang ya? Iya benar, karena sudah pernah diuji lab. Sudah pernah diuji lab, kadar airnya itu luar biasa. Makanya kalau kita ambil langsung air dari situ, ketika kita minum dia ada rasa manis-manisnya. Udah gitu dahaga kita gitu hilang, tapi dia nggak berat diminum gitu. Karena ada air putih yang kalau diminum rasanya berat gitu. Ini nggak ringan, tapi haus dahaga kita itu hilang gitu. Luar biasa bang ya, dari sumber airnya sendiri sudah ada apa nih keutamaannya ya. Iya. Tambah lagi dengan kekuatan gaib karena tempat ini pernah dijadikan tempat pemandian Panglima Putri Jau ya kan. Iya. Dan di sebelah sana juga pernah dijadikan tempat pemandian Putri Jau, dan karomah mereka tetap berada di sini ya sampai sekarang ya. Iya. Jadi banyak masyarakat yang berdoa di sini terkabul doanya. Nah, mendapat bantuan-bantuan dari makhluk gaib di sini sehingga berhasil lah yang dihajatkannya ya. Jadi pemirsa yang ingin datang kemari silahkan datang. Ada tambahan dari Kang Cahyo? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih Kang Cahyo, terima kasih Mas Tambaroso. Bagaimana ini dengan Bang Rio? Jadi Bang Rio ini anggota spinning baru ya. Jadi dia sudah berinteraksi juga dengan makhluk gaib sekarang ini. Jadi mungkin kita perlu juga pendapatnya, apakah ada apa getaran-getaran yang dirasakan oleh Bang Rio ini, bisa diceritakan sedikit Bang? Nah, kalau yang saya rasakan sih dari awal saya menginjakkan tempat ini, memang energi-energi di sekeliling sini itu semua masih aktif lah, masih memang banyak eksistensi makhluk gaib lah gitu. Jadi bukan cuma satu gitu, tapi memang hampir semua wilayah di sini itu memang ada gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Tadi sempat juga mandi Bang Rio ya? Sempat di mandi. Waktu mandi tadi gimana? Ini kan malam mandinya. Gimana airnya, gimana Bang Rio rasakan? Airnya segar tapi nggak membuat kita itu kedinginan gitu. Dan memang setelah saya mandi tadi, saya rasakan perubahan di badan saya itu jadi lebih fresh lah gitu, lebih semangat gitu, lebih ringan gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Rio ya. Bang Muji ini penduduk dekat sini, tempat sini, merupakan anggota komunitas Tambaroso ya, yang diketuai tadi Mas Budi Tambaroso. Tadi Bang Muji juga sempat mandi, dan mungkin Bang Muji ada mau menyampaikan sesuatu tentang tempat ini kepada pemirsa. Silakan Bang Muji. Kalau tempat ini Agak kuat sedikit suaranya Bang. kalau tempat ini enak juga dibuat duduk karena di sana juga kan ada kedai kopi ya. Nah, siang datang sini sambil nenangkan pikiran juga enak. Malam juga enak. Bisa sambil apa kan? Pesan kopi, santai di sini bisa. Kemudian airnya juga bisa langsung diminum dari apa kan? Dari pancuran ya Bang ya. Pancuran. Airnya segar. Jadi ini kan Bang Muji sering kemari. Ada nggak Bang Muji pernah dengar-dengar tentang orang datang sini terus hajatnya berhasil gitu? Kira-kira Bang. Ada. Kalau yang seperti itu ada. Itu tentang apa kira-kira pertama kali ya Bang? Yang pertama kali kemari itu dia untuk pasangan ya. Pasangan. Mereka datang kemari dengan hajatnya, pasangan itu ya alhamdulillah gitu kan. Supaya langgeng gitu ya hubungannya, Supaya langgeng, supaya cepat apa ya. dapat jodoh. Iya. Gitu dia. Jadi tempat ini bagus sekali ya buat pengasihan ya. Kasihan. Oke, terima kasih Bang Muji. Ya pemirsa, ini tadi kita sudah mendengar beberapa masukan dari teman-teman kita, baik dari Tambaroso maupun dari Speedmaster Nusantara. Bagi pemirsa yang menonton siaran ini, ya bagi yang ingin membuktikan bahwasanya tempat ini masih berkaromah dan energi positifnya memang masih banyak dan bermanfaat bagi kita, silakan datang ke tempat ini. Jadi jangan ragu-ragu. Jalan yang sebelah sana memang rusak, tapi dari belakang masih bagus. Dan nanti itu sudah diperbaiki jalan, jadi langsung ke atas nanti lebih enak, pemirsa bisa langsung datang lebih dekat.
dan lebih bagus nanti jalannya. Gimana ini Kang Cahyo Jati? Apa kita perlu adakan mediumisasi? Nah, masalah mediumisasi untuk saat ini itu tergantung yang dimediumisasi bersedia atau tidak. Ya ini Biar kita yang mau jadi mediatornya mediumisasinya ini Kang Cahyo Jati atau siapa ini? si Rio adik kita. Gini. Mana Mas Rio, bersedia? Boleh. Boleh, dan bersedia itu beda dia. Bersedia. Bersedia itu ada suatu semangat, ya kan? Kalau boleh itu kadang-kadang letter. Sepertinya Nah, memang 50-50 ya. Makhluk-makhluk yang di sekitar sini. Oke pemirsa. Halo? Dah. Oke pemirsa, nanti kita khusus adakan video untuk mediumisasi Bang Rio ya, Master Rio. Ya nggak apa-apa, master untuk menarikkan makhluk-makhluk astral ya kan. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi dengan makhluk astral melalui tubuh Bang Rio ya. Jadi kita tutup sesi ini, nanti kita sambung khusus untuk mediumisasi. Oke pemirsa, salam paranormal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.